Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Ruth Handani Manurung. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen untuk Dewasa yang diampu oleh Bu Damayanti Nababan. Judul dari video ini adalah Pendidikan Agama Kristen Inspirasi Alkitab. Pendidikan Kristen untuk dewasa atau Christian Education for Adult pada intinya lebih banyak ke arah pewarisan iman dan perbendaharaan Kristen lainnya agar diterapkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama pada orang dewasa merupakan usaha yang sengaja dari gereja yang di bawah pimpinan Roh Kudus untuk membuka kesempatan belajar kepada orang dewasa sehingga mereka dapat melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan minat pribadi, kebutuhan keluarga, gereja, masyarakat umum, dan dunia sekitar. Ruang lingkup pendidikan orang dewasa dalam konteks pendidikan agama Kristen atau PAK juga masih mencakup hal yang sangat luas dari segi umur. Dari segi umur, pendidikan orang dewasa meliputi dewasa muda dari umur 19 sampai 29 tahun, dewasa tengah 30 sampai 64 tahun, dan dewasa tua 65 tahun ke atas. Selain itu, dari segi wilayah, pelaksanaan pendidikan orang dewasa mencakup pendidikan orang dewasa dalam keluarga, pendidikan orang dewasa sekolah, dan pendidikan orang dewasa dalam gereja. Pengertian pendidikan orang dewasa. Dalam pendidikan agama Kristen dikenal pendidikan agama Kristen untuk dewasa atau Christian Education for Adult. Pendidikan orang dewasa bukan hanya sekedar menambah pengetahuan yang sederhana, tetapi meliputi semua aspek kehidupan yang diperlukan oleh seluruh masyarakat dewasa. A.G. Lunani mengatakan pendidikan orang dewasa meliputi segala bentuk pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh orang dewasa, pria maupun wanita, sesuai dengan bidangnya, perhatiannya, dan kemampuannya. Abraham dan pendidikan orang dewasa. Dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama, dasar utama dari perkembangan pendidikan agama lebih terfokus dari sejarah bangsa Israel itu sendiri, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Sejarah bangsa itu terkenal berawal ketika Abraham dipanggil oleh Allah dan penerapannya dilakukan ketika bangsa itu menjadi besar, yakni ketika menjalani masa-masa yang sangat memprihatinkan ketika keluar dari Mesir. Allah memanggil Abraham untuk menjadi bapa leluhur dari bangsa pilihannya, ada di Kejadian 12. Dan dia menjawab melalui imannya. Pendidikan orang dewasa didasarkan pada iman Abraham. Iman Abraham mungkin banyak menyolok dalam hal ketaatan, kesiapan melakukan apapun perintah Allah terhadap keluarganya sendiri. Ia menunjukkan kasih sayang yang tulus dan mendalam. Ia diakui sebagai orang yang berhasil membina, menuntun anak-anaknya dan keturunannya supaya tetap hidup menurut ajaran yang ditunjukkan Tuhan dengan menerapkan kebenaran dan keadilan. Yang selanjutnya ada Ishak. Kekayaan landasan Alkitabiah dan teologi pendidikan dewasa bukan hanya pada tokoh Abraham tetapi juga anaknya, yaitu Ishak. Selain kelahiran Ishak yang mempunyai makna penting bagi pendidikan orang dewasa juga tentang pembentukan rumah tangga Ishak, Abraham bertanggung jawab terhadap benih perjanjian itu sehingga masih berperan dalam pembentukan rumah tangga Ishak. Ishak menerima Ribka dan membawanya ke kemah ibunya. Ishak dan Ribka menikah dan kisah cinta mereka berkembang sebagai hasil dari tindakan Ishak yang cermat dan sopan. Pertentangan demi pertentangan disusuli pertentangan terjadi antara Ishak dan Ribka akibat ulah Yakub. Karena ditipu, Ishak mengucapkan kelimpahan kesinambungan berkat ayahnya kepada Yakub dan mengucapkan kepada Esau satu keinginan halus yang bersifat nubuat. Sebelum meninggal, Ishak menyatakan bahwa berkat akan datang melalui Yakub. Ishak lanjut usia untuk melihat Yakub kembali pada usia yang 100
80 tahun ia meninggal dan dikebumikan oleh anaknya Esau dan Yakub. Ishak meneruskan perjalanan yang penting itu, dan kemudian Yakub menanamkan segala perkara ini ke dalam batin anak-anaknya. Yang selanjutnya adalah Yakub. Sebagai orang yang terkenal sebagai penipu, ia menipu ayahnya dan Esau melalui ide ibunya, yaitu Ribka, untuk mendapatkan hak kesulungannya. Sebenarnya keluarga Yakub adalah keluarga yang dipilih Allah untuk yang merupakan janji Allah sendiri, namun realitanya penuh intrik dan cara-cara yang tidak Kristiani. Yang dapat dipelajari dari keluarga Yakub ialah Allah yang luar biasa. Dia tetap memakai nama-nama yang penuh kelemahan ini untuk memperkenalkan siapa dirinya. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Abraham banyak kelemahan, Ishak dan Yakub juga tidak menjadi teladan. Pilihan Allah atas Yakub bukan karena dia lebih baik pada Esau. Allah memilih sebelum anak-anak dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat, bukan berdasarkan perbuatan. Inilah yang dinamakan kedaulatan Allah yang seharusnya menjadi berita bahagia, bukan malapetaka. Pilihan Allah berdasarkan belas kasihannya, sebab jika Allah menuntun keadilan dan kesempurnaan, pasti tidak satu pun manusia yang dapat dipilih. Allah tidak kompromi dengan dosa. Pilihan Allah pada manusia tidak berdosa bukan berarti Allah suka dengan dosa. Yang ditekankan di sini semuanya adalah only by grace. Pendidikan dewasa semuanya berpusat kepada kuasa dan kedaulatan Allah. Yang selanjutnya adalah Musa. Musa dipilih pula oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari penindasan. Musa lah yang diangkat menjadi panglima dan pemimpinnya, tetapi juga menjadi guru dan memberi hukum bagi mereka. Ketika Allah memanggil bapa leluhur bangsa Israel, maka hubungan batin antara Allah telah terikat, dalam arti bahwa Allah langsung membimbing dan mengarahkan mereka untuk memiliki kedewasaan baik dalam mendidik anak-anaknya maupun kepada Allah. Iman dan mentalitas mereka akan dididik sekaligus diuji oleh Allah sendiri. Pendidikan agama yang diberikan kepada orang Israel bagi orang Yahudi pada dasarnya untuk diberikan sekaligus disampaikan kepada anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, ketahuilah, haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Pendidikan agama untuk orang dewasa bagi orang Yahudi atau Israel pada dasarnya terfokus pada diri Allah mereka yang dinyatakan dalam sikap dan perbuatan kehidupannya sehari-hari. Yang selanjutnya adalah Tuhan Yesus dan pendidikan orang dewasa. Pendidikan agama pada orang dewasa dalam perjanjian baru pada dasarnya tetap terfokus pada diri Yesus sendiri. Di samping sebagai penebus dan pembebas, Tuhan Yesus juga menjadi seorang guru yang agung. Keahliannya sebagai seorang guru umumnya diperhatikan dan dipuji oleh rakyat Yahudi. Mereka dengan sendirinya menyebut dia rabi. Ini tentu suatu gelar kehormatan yang menyatakan betapa dia disegani dan dikagumi oleh orang sebangsanya. Ia selaku seorang pengajar yang mahir dalam segala keahlian. Yesus menerapkan pendidikan agama kepada orang dewasa termasuk keluarga, supaya mereka mempunyai kekuatan rohani dan kelengkapan senjata Allah melawan tipu muslihat iblis, supaya mereka hidup dan berada di dalam kasih Kristus. Hendaknya Kristus tetap hidup dan berada di dalam keluarga itu dan membesarkan segala apa yang mereka lakukan berdasarkan kasih Kristus Yesus sebagai guru agung, memberikan dasar-dasar pendidikan orang dewasa. Yesus memiliki tujuan yang jelas dalam mengajar. Tujuan akhir pengajaran Yesus ialah pertobatan, kekuatan akan firman Allah serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mengajar dengan menjawab kebutuhan. Yesus konsisten dengan kebenaran. Yesus mengajar secara dinamis. Yesus berkomitmen
Dalam menjalankan panggilannya sebagai pengajar, Yesus paham akan firman Allah. Yesus rela membayar harga. Yesus patut diteladani dalam pendidikan orang dewasa karena rela berkorban demi kepentingan orang lain. Yang selanjutnya, rasul-rasul dan pendidikan orang dewasa. Sejak mulai berdirinya, jemaat Kristen telah menjunjung pengajaran agama. Seperti diketahui, orang-orang Kristen muda itu mula-mula masih berpaut pada adat agama Yahudi, tetapi lambat laun mereka mengembangkan perkumpulannya sendiri. Di dalam perkumpulan itu, mereka berdoa, berbicara tentang pengajaran dan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus Kristus, makan sehidangan dan merayakan perjamuan suci. Kerajinan kesetiaan Israel dalam menjalankan pendidikan agama diturutinya pula. Hanya perbedaannya sekarang, Taurat bukan lagi menjadi dasar dari pusat pendidikan itu, melainkan Yesus Kristus. Dengan demikian, jemaat purba itu mengajarkan pendidikan Kristen di dalam rumah-rumahnya, kepada tetangganya, di dalam kebaktian dan kumpulan-kumpulannya, bahkan kepada siapa saja yang suka mendengarkan berita kesukaan yang mereka siarkan. Agama Kristen itu adalah suatu agama yang mementingkan pendidikan agama. Agama kita yakni agama yang kita yakini dan segenap penganutnya sekali-kali tidak boleh melupakan perbuatan-perbuatan yang maha besar yang telah dilakukan Tuhan Allah bagi mereka di dalam Yesus Kristus. Anggota-anggota gereja, baik orang dewasa maupun anak-anak kecil, semuanya wajib mempelajari pekerjaan Tuhan dengan mendatangkan keselamatan itu. Peristiwa-peristiwa yang agung itu harus diajarkan, diterangkan dan dipercaya sehingga setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat meninggalkan manusia lamanya dan menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Jika itu dilakukan, maka gereja Kristen di dunia ini akan menjadi suatu terang yang dapat menunjukkan jalan keselamatan kepada orang lain pula. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran dengan pendekatan teologis. Model pembelajaran orang dewasa dengan mendekatkan teologis artinya memprioritaskan kebenaran atau mengedepankan tentang kebenaran teologis. Model pembelajaran dengan pendekatan teologis membutuhkan guru dan pendidik Kristen yang memahami tentang kebenaran. Pendidik Kristen yang memahami tentang kebenaran menuntun peserta didik dan pada kehidupan spiritual yang memadai, bukan keduniawi. David Evers dalam bukunya Hilang Kebajikan kita mengatakan, keduniawian adalah sistem nilai dalam setiap zaman yang berpusat pada perspektif manusia yang berdosa, yang menyingkirkan Allah dan kebenarannya dari dunia, dan yang menjadikan dosa tampak wajar dan kebenaran tampak aneh. Kekristenan yang sering kali tampak abu-abu tidak terlepas dari pendidikan Kristen yang tidak lagi menekankan kebenaran atau teologi yang benar. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran dengan pendekatan keteladanan. Model pembelajaran orang-orang dewasa dengan pendekatan keteladanan adalah proses menuntun peserta didik dengan memberikan contoh atau panutan. Rasul Yakobus menekankan bahwa hendaknya jangan hanya menjadi pendengar firman agar menjadi teladan. Model pembelajaran dengan pendekatan keteladanan ini juga telah menyatu dengan kehidupan Paulus. Itulah sebabnya ia menghimbau Timotius dan Titus sebagai pendidik atau pengajar untuk menjadi teladan. Model pembelajaran dengan pendekatan keteladanan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Model pembelajaran dengan pendekatan keteladanan yang diterapkan oleh Paulus sama seperti yang diterapkan oleh Yesus Kristus sebagai guru agung. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran pendekatan sosiologis. Efektivitas pembelajaran yang akan lebih baik jika mementingkan pendekatan sosiologis. Paulus menegaskan bahwa Allah memanggil orang-orang percaya sebagai komunitas atau eklesia untuk saling membangun, menasehati, dan saling mengajar dalam rangka lebih mengenal serta mewartakan Injil Kristus sehingga bertumbuh menjadi dewasa bersama-sama. Model pembelajaran ini berorientasi pada pembentukan dan pengembangan relasi antara peserta didik dan sesamanya, ataupun dengan lingkungan sosial dan budayanya.
Dalam hal ini, konteks sosial menjadi sumber pembelajaran dan guru sebagai seorang narasumber yang utama. Berinteraksi dalam kelompok pembelajaran ini dapat membantu perubahan hidup peserta didik. Jadi, bukan banyaknya pengetahuan yang diterima oleh peserta didik, serta ketajaman intelektual yang ditekankan, melainkan kemampuan hidup bermasyarakat atau to live together. Model pembelajaran dengan pendekatan sosiologis tidak hanya menekankan kebersamaan dalam lingkungan sosial, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran dengan pendekatan team teaching. Model pembelajaran dengan pendekatan team teaching ini dapat diharapkan dapat membangun hubungan kerjasama yang baik dengan rekan-rekan sejawat. Guru yang mampu bekerja bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pembelajaran siswa. Dalam pelayanan, rasul-rasul dalam pendidikan orang dewasa, peran Roh Kudus ini sangat penting. Apabila seorang sungguh-sungguh dipakai Tuhan dalam mewartakan sabdanya, ia juga dituntut untuk terbuka terhadap bimbingan dan dorongan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan sangat berguna bagi keselamatan umat dan juga untuk perluasan kerajaan Allah di dunia ini. Dalam proses belajar sangat dibutuhkan tentang kuasa Roh Kudus yang sangat berdaulat, menggunakan setiap metode mengubah seseorang. E.G. Homrihausen dan I.H. N. Hug mengatakan, kepercayaan tidak diberi langsung dari sorga, melainkan melalui orang-orang yang dipilih dan ditentukan oleh Roh Kudus supaya menjadi pengantar baginya. Jadi, Roh Kudus bekerja melalui hamba-hambanya untuk menuntun seseorang menjadi percaya. Seperti yang dikatakan oleh Rick Joyner, bahwa dalam proses belajar Roh Kudus bekerja menancapkan akar mereka lebih bagus di dalam firman yang tertulis. Pelbagai macam metode mengajar dan yang kreatif, wacana mengenai perkembangan proses belajar mengajar, perkenalan akan kondisi dan kebutuhan murid, perlengkapan-perlengkapan yang mengajar yang menarik, penataan kelas yang indah dan pernak-pernik lainnya merupakan alat bantu yang berguna di tangan seorang guru dalam menghasilkan rancangan pengajaran akan menarik perhatian murid. Guru dalam proses belajar mengajar harus mengakui bahwa Roh Kudus adalah pembimbing. Orang percaya diperintahkan untuk hidup dan dipimpin oleh Roh. Di satu pihak, hal ini akan memungkinkan orang percaya untuk tidak menuruti keinginan daging dan pihak lain. Roh Kudus melaksanakan tindakan disiplin, memberi pengarahan, menugaskan, dan mengambil keputusan, serta melarang. Sebagai pusat, sasaran pendidikan orang dewasa bagi rasul-rasul ialah kedewasaan penuh. Anugerah Yesus adalah pusat dan landasan yang kokoh dalam pendidikan dewasa. Rasul-rasul lain yang menjadikan dan iman kepada Yesus Kristus, rasul-rasul mengajarkan tentang Yesus kepada orang dewasa dengan berbagai pendekatan seperti dialogis, individual, teologis, keteladanan, sosiologis, team teaching, dan kuasa. Dan sampai di sini video pembelajaran ini. Kiranya video ini dapat berguna bagi pendidikan agama Kristen orang dewasa inspirasi Alkitab. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.